Keindonesiaan. Saat ini di studio kami sudah hadir Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim, dan bersama beliau nanti kita akan mengupas topik seputar tuntunan dan adab puasa. Pagi ini Anda bisa bergabung bersama kami untuk nanti bergabung bertanya atau bahkan mungkin sekedar berbagi pengalaman ya seputar bagaimana Anda menjalankan ibadah puasa melalui 0213844545 atau 0213866712. SMS dan WhatsApp di 081399399888. Ya, baik Pak Kiai, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibadah puasa itu ibadah mulia, punya kedudukan dan keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ada tuntunan dan adabnya, begitu ya Pak Kiai ya. Nah, apa saja sebenarnya tuntunan dan adab puasa itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada tuntunan berpuasa dan adab berpuasa. Ketika seseorang berpuasa, maka mestilah mengikuti tuntunan bagaimana berpuasa dan bagaimana adab berpuasa agar puasanya punya nilai, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi puasa yang berkualitas, puasa yang memberikan pengaruh positif pada diri dan kehidupannya. Yang pertama, niat mesti dilaksanakan, mesti dilakukan oleh orang yang berpuasa di malam hari, karena itu menjadi bagian dari rukun puasa. Hunjamkan dalam hati ketika malam bahwa saya ingin puasa besok hari, atau dilafazkan boleh seperti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala, untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati kita, bahwa hati kita itu ada iktikad esoknya kita akan puasa. Itu mesti dilakukan, yaitu niat, sampai menjelang masuknya salat fajar atau salat subuh. Dan itu bisa dilakukan ba'da maghrib, itu sudah boleh diniatkan, dihunjamkan dalam hati bahwa saya akan berpuasa esok hari. Kemudian menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ar-riddah, yaitu melakukan kekufuran kepada Allah, keluar dari Islam, atau juhud, mengingkari ibadah salat misalnya. Itu sudah termasuk sebuah bentuk pengingkaran terhadap agama. Yang kedua, al-haidu wan nifasu, haid dan nifas. Ketika seseorang berpuasa di siang hari, lalu datang haid, datang nifas, ini khusus untuk para wanita, maka berarti puasanya batal, karena ada haid, ada nifas. Dan orang yang haid itu tidak boleh puasa, haram hukumnya, bahkan tidak mendapat pahala. Sama juga orang yang haid dan nifas itu tidak boleh sholat, haram hukumnya untuk sholat, haram hukumnya untuk puasa. Maka orang yang haid tidak boleh puasa. Ataupun saat dia siang hari menjalankan puasa, tiba-tiba datang haid, maka batallah puasanya, tidak boleh diteruskan. Kemudian al-aklu wasyurbu muta'ammidan, makan dan minum dengan sengaja. Ada kesengajaan makan, tapi terkadang ada lupa. Lain hukumnya apabila seseorang lupa lalu dia makan dan dia minum, itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia dengan sengaja, ada kesadaran dia makan dan minum, itu berdosa, itu membatalkan puasa. Bahkan hukumnya sangat berat. Man aftara yauman fi syahri Ramadan, maka orang itu tidak bisa mengganti puasanya walaupun somad dahri,
siapa orang yang membatalkan puasa 1 hari saja, tidak ada uzur misalnya, makan sengaja, minum sengaja, berarti dia telah melakukan dosa besar. Lam yaqdi anhu siyamahu wa insamahu wa insama siyamad dahri. Tidak bisa diganti walaupun dia puasa sepanjang masa. Allahu Akbar. Maka jangan tinggalkan puasa, jangan batalkan puasa tanpa ada rukhsah. Jangan makan minum dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Termasuk di dalam hal ini, merokok itu pun membatalkan puasa. Jangan katakan merokok tidak membatalkan puasa. Karena hanya sekedar asap, katakanlah begitu. Itu termasuk membatalkan puasa, merokok itu. Wahai orang-orang yang berpuasa, kalau Anda merokok berarti puasa Anda batal. Tidak boleh merokok. Termasuk orang yang diinfus, karena sekarang ini ada infus itu untuk nutrisi. Itu berarti dengan infus yang sekarang dengan teknologi itu termasuk membatalkan puasa. Karena ada nutrisi masuk ke badannya. Walaupun tidak masuk melalui mulut, tapi melalui suntik, jarum, itu adalah mengandung nutrisi makanan, maka itu tidak boleh. Itu batal orang yang melakukan seperti itu. Al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Tapi kalau ada orang muntah tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi yang membatalkan puasa adalah orang yang muntah dengan sengaja. Dibuat muntah begitu, maka batallah puasanya. Kemudian al-jima', na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seorang suami melakukan jima dengan istrinya di siang hari, maka itu membatalkan puasa. Dan hukumannya sangat berat. Apa hukumannya? Pertama, dia harus memerdekakan budak. Atau dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada jeda. Harus 2 bulan berturut-turut. Ini hukumannya. Atau dia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Maka hati-hatilah wahai suami istri, jangan Anda berhubungan di siang hari saat puasa. Karena hukumannya sangat berat. Membatalkan puasa dan kafaratnya, dendanya itu sangat berat. Tapi kalau malam hari dibolehkan. Itulah rahmat Allah. Kemudian inzalul mani muta'ammidan atau al-istimna, maaf, melakukan masturbasi atau onani. Itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Jangan lakukan itu karena itu adalah bisa membatalkan puasa. Kemudian qat'u an-niyah. Dalam hatinya ada memutuskan niat untuk tidak puasa walaupun dia tidak makan, tidak minum. Tapi dia berniat untuk batal begitu. Dalam hatinya. Allah tahu niat seseorang. Maka itu termasuk yang membatalkan puasa dia. Karena dia ada niat membatalkan puasa. Kemudian al-junun. Karena ada datang al-gila. Kemudian al-mautu karena kematian. Itulah beberapa hal yang bisa menyebabkan puasa seseorang itu menjadi batal. Karena ada hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa. Kemudian bagaimana ketika kita berpuasa? Maka kita memiliki adab agar puasa kita ini punya nilai di hadapan Allah. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu as-sahur. Mengakhirkan sahur. Katakanlah makan sahurnya itu 3:30 atau jam 4. Jangan makan sahur jam 1 begitu. Itu kurang baik. Ya, nanti ketika dia mengakhirkan makan sahur, nanti masuk waktu subuh sehingga dia bisa menjaga subuhnya itu. Dan juga agar nutrisi dalam perutnya itu juga untuk memberikan kekuatan energi nanti ketika siang hari. Selain pertimbangan kesehatan, ada tidak pertimbangan waktu yang lebih utama dengan tingkatan pahala yang lebih besar begitu untuk waktu sahur ini, Pak Kiai?
Tentu saja apa yang diajarkan oleh agama pasti ada sisi-sisi positifnya, termasuk kesehatan. Nabi mengajarkan, la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-sahur atau ma ajjalu as-sahur. Umatku dalam kebaikan selama mereka itu mengakhirkan makan sahur. Tapi sebaliknya menyegerakan berbuka, takjil. Ya. Jadi dibalik. Kalau sahur diakhirkan, kalau takjil berbuka puasa itu disegerakan. Ketika maghrib datang, berkumandang azan, segerakan. Batalkan puasa. Di jalan misalnya. Maka kita siapkan selalu, apakah itu di motor, apakah itu di mobil. Kita siapkan itu minum atau sekedar kurma, roti dan sebagainya untuk membatalkan puasa kita. Dan itu kita mendapatkan sunnah karena takjilul fitri, menyegerakan kita berbuka. Jangan sudah beduk maghrib merasa tidak haus, tidak lapar, nanti saja. Malah tidak baik. Segerakan berbuka puasa, tapi akhirkan di dalam makan sahur. Kemudian ketika berbuka, maka iringi dengan berbuka puasa dan berdoa. Karena saat itu termasuk waktu yang mustajab. Termasuk doa yang mustajab, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka jangan hanya sekedar makan dan minum, iringi doa juga. Karena di situ adalah sebuah doa termasuk doa yang mustajab. Doa orang yang berpuasa itu mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab puasa yang lainnya adalah lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Apabila beliau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Membangunkan keluarga, menghidupkan malam, mengencangkan ikat pinggang. Maknanya beliau bersungguh-sungguh, kesungguhan beliau beribadah melebihi malam-malam sebelumnya. Di kita terjadi sebuah hal yang paradoks gitu. Di awal-awal masjid, musola penuh. Tapi nanti lama-lama mulai menyurut begitu. Ini sebuah kejadian yang paradok, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersungguh-sungguh sejak malam pertama dan berikutnya. Kemudian begitu malam terakhir mendekati Idul Fitri, beliau malah lebih bersungguh-sungguh. Terkadang terjadi di masyarakat kita malah berbalik. Sudah mau mendekati akhir puasa, mau memasuki Ramadan, terkadang terjadi pengenduran di dalam beribadah. Terkadang masjid atau musola itu sudah mulai banyak yang ditinggalkan. Kemana mereka sholat tarawihnya? Kadang mereka sholatnya di mall gitu. Jadi pindah masjidnya menjadi sholatnya di mall. Manfaatkanlah waktu kesempatan di akhir-akhir Ramadan itu karena ada kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian orang yang berpuasa, maka tidak saja dia menahan makan, menahan minum, menahan hubungan di siang hari. Karena kita ingin puasa itu memiliki nilai yang melebihi daripada hanya sekedar menahan makan, minum dan hubungan jiwa. Hubungan jima itu namanya tingkatan sangat rendah. Bila seseorang berpuasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu levelnya, tingkatannya itu tingkat yang paling bawah. Itu namanya saumul awam, puasa awam begitu. Kita ingin di dalam puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, minum, menahan tidak berhubungan, tapi juga mempuasakan anggota badan kita. Allahu Akbar. Sangat indah apabila orang yang berpuasa
dia puasakan perutnya, tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan, tapi juga dia puasakan seluruh anggota badannya. Matanya dia puasakan juga dari melihat yang tidak baik, dari sesuatu yang mengandung dan mengundang syahwat. Matanya harus kita jaga. Terkadang ada sebuah kegiatan di masyarakat, JJS ya, jalan-jalan sore gitu. Katanya sambil menikmati saling pandang dengan lawan jenis. Itu seharusnya dihindarkan seperti itu. Menunggu maghrib itu bukan seperti itu, malah baca Quran, berzikir. Kalau saling pandang lawan jenis begitu, itu akan mengurangi nilai puasa, karena mata itu bisa berzina. Orang yang puasa bukan hanya sekedar menahan makan, minum dan hubungan, tapi bagaimana dia bisa menahan pandangan, karena dia ingin mencapai derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat orang-orang saleh, yaitu puasa spesial namanya, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu namanya saumul khusus atau puasa spesial. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang diantaranya menahan seluruh anggota badannya daripada mengerjakan sesuatu yang mengundang dan mengandung dosa. Dia harus menjaga pandangannya dari melihat lawan jenis yang tidak halal baginya dengan syahwah. Kaful jawarih anil asam, yaitu dia menjaga anggota badannya dari maksiat dan dari dosa. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan itu, kesempurnaannya ada 6. Yang pertama kata beliau, ghaddul basar, menundukkan pandangan dan melihat lawan jenis yang tidak halal baginya itu dengan syahwah. Kemudian menjaga lidah dari bicara yang mengundang dosa. Hifzul lisani anil hazyan wal kadhib wal ghibah wan namimah. Lisan mesti kita jaga ketika orang puasa. Jangan orang berpuasa tapi lisannya berbohong, lisannya berdusta, perbuatannya dusta. Apa yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis? Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa sarabah. Barang siapa seseorang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minum. Apa maknanya? Puasanya tidak punya nilai di hadapan Allah, karena dia berbohong, karena dia menipu, karena dia dusta. Ucapannya bohong, pekerjaannya bohong. Bagaimana Allah mau menerima ibadah seseorang itu? Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, minum, dan hubungan jiwa. Ada sesuatu yang ingin dicapai, yaitu la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang memelihara diri dari azab Allah. Maka jangan berkata bohong, jangan berucap bohong, apalagi berbuat bohong, menipu, apalagi menipu rakyat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebuah perbuatan dosa besar. Apabila orang puasa, bisa jadi puasanya sah mungkin, tapi tidak punya nilai di hadapan Allah. Sementara kita ingin berpuasa, pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat reward, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghindarkan ucapan ini, lisan ini dari berkata dan berucap yang mengundang dan mengandung dosa. Jangan berbohong, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan caci maki. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal fa in sabahu ahadun aw satamahu aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im." Apabila seseorang puasa, kata Nabi kita Muhammad SAW, fala yarfus, jangan rafas, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan namimah. Wala yaskhab, jangan membuat kegaduhan, jangan lakukan anarkisme, vandalisme, apalagi jangan lakukan terorisme. Wala yajhal, jangan lakukan kebodohan. Kalau ada seseorang mencaci maki atau mengajak bertengkar, berkelahi, apa yang diajarkan oleh Nabi? Katakan kepadanya, maaf, aku sedang puasa. Allahu Akbar, indah. Apa maknanya? Puasa
memberikan pendidikan proses untuk pengendalian diri sehingga tidak mudah untuk terprovokasi, tidak emosi. Ya. Baik, sekarang kita ajak pendengar untuk bergabung bersama kita pagi ini ya, Pak Ustadz, Pak Kiai. Saya mengajak Anda pendengar, kami buka line teleponnya di 021 384 4545 atau 021 386 6712. Topik bahasan kita pagi ini adalah tuntunan dan adab dalam berpuasa. Selamat pagi, ada Pak Sadewa di Yogyakarta. Pertanyaannya, Pak Kiai, apakah kita bisa berniat puasa sekaligus untuk sebulan penuh mengikuti tuntunan Imam Malik dari Pak Sadewa? Kemudian ada juga dari sebentar saya buka dulu, ada Pak Amin di Purbalingga. Ini soal mohon penjelasan tentang niat sholat taraweh, seperti apa yang betul. Kemudian berikutnya ada Pak Karji di Banjarmasin. Ya, bulan puasa tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena sakit, bagaimana hukumnya? Ada Pak Pariono ini bertanya, mau tanya, orang rajin sholat tapi nggak pernah amal, tidak pernah sosial dan sodakoh, bisa masuk surga atau tidak? Ya, ini apalagi di bulan suci Ramadan. Ada juga Pak Guntur di Sumeneb, bagaimana kalau tidak puasa dan tidak mampu membayar fidyah karena miskin, Pak Kiai? Oke, itu beberapa pertanyaan dari pendengar melalui SMS dan WhatsApp. Tapi sudah ada pula yang bergabung melalui telepon. Ya, kita sapa dulu. Ada yang sudah bergabung di 021 384 4545. Di Madura, Pak Dasan atau Pak Hasan ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Pak Dasan? Ya. Ya, baik. Bapak volume radionya boleh kecilkan dulu, Pak? Ya. Ya, biar kita enak ngobrolnya ya. Baik, silakan Pak Dasan. Dengan Pak Kiai Arif Rahman Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya Pak Kiai, masalah sekarang bulan puasa. Bagaimana kalau seperti mengatakan orang yang perbuatan jelek misalnya, seperti mengatakan yang jeleknya seperti dikatakan di video seperti berita bohong itu. Apa? Bagaimana ya kalau ini katakan kepada untuk apakah ya bagaimana ya kalau misalnya ketika berpuasa kita melakukan perbuatan jelek seperti misalnya menyebarkan berita bohong dari Pak Dasan di Madura. Baik, silakan Pak Kiai ditanggapi dulu. Pak Dasan dulu ya, nanti baru kemudian ke SMS dan WhatsApp. Yang pertama tadi yang melalui telepon. Yang telepon dulu ya. Oh, baik. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillah haja fi ayyada ta'amahu wa sarabah. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak berhajat kepadanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Apa maknanya? Dia berpuasa tapi dia berbohong. Dia berucap bohong, dia berdusta. Zaman sekarang bisa ditransformasikan dengan tulisan WhatsApp misalnya. Itu pun termasuk bagian dari berbohong. Dia sebarkan hoax, berita bohong. Itu termasuk perbuatan dosa. Apalagi ketika dia berpuasa. Maka Allah tidak berhajat orang yang melakukan kebohongan, orang yang melakukan kedustaan, berucap bohong dan berbuat bohong, berbuat dusta. Termasuk tidak boleh curang, tidak boleh melakukan menipu, karena itu adalah perbuatan dosa. Maka jauhkanlah ucapan dan perbuatan bohong. Puasanya mungkin secara fiqhiyah sah, tapi tidak punya nilai. Bagaimana orang puasa tidak punya nilai sementara kita puasa ingin dapat nilai dari Allah? Maka orang yang berbohong puasanya bisa berkurang nilainya atau bisa jadi tidak punya nilai sama sekali. Maka jauhkanlah berkata bohong, apalagi berbuat bohong, berita hoax dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Pak Sadewa di Jogja, niat puasa sekaligus itu dibolehkan. Untuk jaga-jaga mungkin dia tidak niat satu malam begitu.
boleh saja seperti itu yang dikatakan oleh Imam Malik, boleh saja misalnya aku puasa 1 bulan gitu di awal, itu boleh. Tapi akan lebih baik juga apabila diiringi setiap malam. Ya. Biasanya kalau sholat tarawih, biasanya sholat tarawih sama-sama dibaca sama-sama. Sebenarnya itu niat itu mahilluha, niat itu di dalam hati. Kita sudah mengatakan misalnya besok saya mau puasa Ramadan, itu sudah termasuk bagian daripada niat. Walaupun itu di dalam hati, terdetik dalam hati, dan juga kalau apabila diucapkan itu sebenarnya untuk menguatkan apa yang di dalam hati. Orang yang bangun sahur saja misalnya, itu kan sebagai perwujudan bahwa dia akan makan sahur, bahwa dia besok akan puasa. Ya. Jadi boleh ketika orang itu seperti yang ditanya berniat untuk puasa sebulan penuh. Tapi baiknya nanti tetap diiringi dengan niat setiap malam, akan lebih baik begitu. Baik. Kemudian niat sholat tarawih. Ya, pertanyaan sebenarnya begini nih kalimatnya. Apakah dalam niat sholat tarawih menggunakan kata mustaqbilal kiblati? Ya. Jadi sebenarnya seperti apa niat sholat tarawih yang betul? Sama dengan niat-niat sholat yang lain, hanya pelafazannya secara khusus, aku niat sholat tarawih, gitu saja. Kalau mau dibahasakan, usolli sunnat tarawih raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Di dalam hati, aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat. Ketika dia menjadi makmum, dia sebutkan menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian tadi ketika kita tidak mampu membayar fidyah, jadi tidak puasa dan juga tidak mampu membayar fidyah karena miskin, bagaimana Pak Kiai? Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat sangat rahmah kepada hambanya. Allahu Akbar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar kesanggupan hambanya. Allahu Akbar. Dia sakit yang menahun, tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak qada, tapi dia bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Tapi karena kemiskinannya, dia pun tidak mampu. Allahu Akbar. Maka Allah pun memaafkan hamba itu karena memang benar-benar fakir dan miskin. Allahu Akbar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani taklif kepada hamba di luar kesanggupannya. Tapi bagi orang yang mampu membayar fidyah, maka keluarkan fidyah. Kecuali kalau memang benar-benar tidak mampu karena finansialnya, keuangannya memang tidak ada, maka saat itulah dibolehkan dia tidak membayar fidyah. Allahu Akbar. Tapi itu tentu saja bagi orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu. Kemudian orang yang ada SMS tadi dari Pak Paryono tadi tanya rajin sholat tidak bersedekah. Rajin sholat tidak bersedekah. Rajin sholat tapi tidak care kepada orang lain. Sebenarnya ketika sholat itu sudah dinyatakan dalam gerakan sholat. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri. Itu memiliki makna sebenarnya. Apa maknanya? Hai orang-orang yang salat, engkau perbaiki hubungan kepada Allah secara vertikal dan juga bangun hubungan baik secara horizontal. Mesti memiliki hablum minan nas, harus berbuat baik kepada orang, ucapannya baik, termasuk ada care, ada peduli. Apabila dia punya kelebihan harta, maka bersedekahlah. Maka bantulah orang-orang fakir miskin. Apalagi di bulan Ramadan. Nilainya sangat besar. Memberikan sedekah di bulan Ramadan ini. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kusam min ajri sa'imi syai'an. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Allahu Akbar.
Kemudian pertanyaan yang berikutnya sudah habis ya. Ya. Tadi Ada Pak Indra di Bengkulu. Baik. Kalau kita tidak mampu puasa tapi kita menunaikan sedekah, apakah sama pahalanya? Kemudian ada juga Pak Ali di Jambi. Kalau kita puasa tapi mengambil wudu berkumur bagaimana? Ya, sekaligus ini sebagai catatan dari perbincangan kita pagi ini, Pak Kiai. Kalau kita tidak puasa karena rukhsah, ya, misalnya musafir. Nanti kita akan bahas episode tentang rukhsah-rukhsah. Orang yang musafir misalnya, perjalanan jauh. Dia dibolehkan untuk tidak puasa. Tapi nanti di luar itu dia qada. Dia membayar puasa. Kemudian apabila dia sakit misalnya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, sakit yang menahun, maka dia tidak qada, tapi dia membayar fidyah. Bagaimana kalau tidak mampu membayar fidyah karena kemiskinannya, maka dia tidak dibebankan untuk membayar fidyah. Ya, kita akan kupas pada episode berikutnya, masih tentang apa dan bagaimana hal-hal yang biasanya kita lakukan dalam ibadah puasa. Terima kasih Pak Kiai, dan kita akan ketemu lagi insya Allah besok pagi ya. Baik. Besok pagi kita mau bahas apa ini? Bahas tentang berkaitan dengan tujuan daripada puasa. Tujuan puasa ya, Iya. supaya niat kita lurus ya Pak Kiai ya. Betul, Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi, semoga dalam keadaan sehat. Dan pendengar, demikian tadi dialog agama Islam bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Kita akan berjumpa kembali besok. Anda bisa kembali bergabung lewat telepon maupun SMS dan WhatsApp. Tetaplah bersama Pro 3. Sesaat lagi Indonesia Menyapa Pagi akan hadir untuk Anda. Suara Identitas ke Indonesia.